Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sini kami akan mempersembahkan video tugas jarak. Perkenalkan nama saya Chandra Aulia Sugiana Pratani dari nomor absen 5. Perkenalkan nama saya Noval Aulia Rasid dari absen 22. Perkenalkan nama saya Renata Firdansi dari absen 27. Perkenalkan nama saya Siti Nur Komaria dari absen 34. Tema yang kita akan gunakan kali ini adalah kondisi politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Masa ini adalah masa yang sangat penting karena Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dan harus berjuang mempertahankannya dari berbagai tantangan baik politik maupun ekonomi. Yuk kita simak bersama bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun pemerintahan, menghadapi agresi militer, dan mengatasi krisis ekonomi di masa awal kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video sejarah yang bertemakan kondisi politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan Indonesia mulai membangun pemerintahannya yang baru. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya UUD 1945. Dan ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan DR.S. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dibentuknya KNIP atau yang kita sebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan lembaga-lembaga seperti PKR, TKR, dan TNI. Indonesia belum sepenuhnya membaik karena Belanda ingin menjajah Indonesia kembali dengan membencengi Sekutu Nica. Akibatnya banyak peperangan yang terjadi, seperti pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, dan pertempuran Ambarawa. Selain perjuangan bersenjata, Indonesia juga berjuang lewat jalur diplomasi. Beberapa perjanjian antara Indonesia dan Belanda antara lain yaitu 1. Perjanjian Wilayajati pada tahun 1947. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia berupa Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan yang kedua ada Perjanjian Ranjau pada tahun 1948. Wilayah Indonesia semakin sempit karena agresi Belanda. Meskipun begitu, perjuangan diplomasi terus berlanjut hingga akhirnya konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Selain masalah politik, Indonesia menghadapi krisis ekonomi berat. Setelah perang, kas negara kosong, produksi pertanian dan industri menurun, dan inflasi tinggi karena beredarnya berbagai mata uang Jepang, Nica, dan Republik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil beberapa langkah. Yang pertama, mengeluarkan mata uang ori, uang Republik Indonesia, pada 30 Oktober 1946. Yang kedua, dilakukan pinjaman nasional untuk membiayai pemerintahan dan perjuangan. Yang ketiga, mengadakan konferensi ekonomi 1946 di Yogyakarta untuk merumuskan pemulihan ekonomi. Yang keempat, menasionalisasi perusahaan-perusahaan agar dikelola oleh bangsa sendiri. Langkah-langkah ini menjadi fondasi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Dari perjuangan awal kemerdekaan, kita dapat memetik nilai-nilai yang berharga. 1. Nasionalisme. Semangat mempertahankan kemerdekaan dengan jiwa persatuan. 2. Gotong royong, saling membantu dalam situasi sulit. 3. Pantang menyerah menghadapi tekanan Belanda dan masalah ekonomi. 4. Kemandirian membangun bangsa tanpa bergantung pada pihak asing. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949 menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan saja
tapi hasil perjuangan panjang. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat para pejuang dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja keras, menjaga persatuan dan cinta tanah air. Demikian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah